Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan gua Adi Satria. Hari ini gua akan kembali membawakan cerita-cerita horror story yang dikirimkan oleh narasumber ke email gua. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Hari ini gua akan bercerita mengenai sosok Sari. Ia tinggal di rumah kakaknya. Kebetulan kakaknya tinggal di luar negeri dan rumahnya kosong. Rumah ini cukup luas dan cukup besar, 2 tingkat atau 2 lantai, di mana di belakang itu ada taman dan ayunan. Sari menempati rumah kakaknya di kawasan perumahan yang sangat elit, di mana situasi rumahnya sangat-sangat sunyi dan lenggang sekali, karena nggak sembarang orang bisa masuk ke sana. Di momen pertama, Sari ketika itu pulang dari kuliahnya jam 10 malam. Ia biasa masuk ke rumah dan beres-beres rumah. Sari tidur di lantai 2, berseberangan dengan lantai atau dengan kamar kakaknya. Sari ketika itu membuka pintu kamar dan membereskan kamarnya ketika itu. Situasi masih normal ketika itu. Sari langsung mandi dan setelah mandi dia ingin menyiapkan makanan. Dia ke bawah, lantai bawah, dan dia masak mie instan ketika itu. Dapur rumah yang ditempati oleh Sari ini bersebelahan dengan taman. Di taman itu ada ayunan dan ada kolam ikan. Airnya itu sangat-sangat deras sekali mengalir dan terdengar sampai ke dapur. Sari dengan terbiasa memasak mie instan dengan rasa tidak takut sama sekali, karena dia sudah terbiasa tinggal di sana. Ketika Sari memasak mie instan dan hampir jadi, Sari membuka kulkas ketika itu. Sari kaget. Sari mendengar di taman ayunan seperti bermain. Tapi saya tidak menghiraukan ketika itu. Sari pun lantas menyiapkan makanannya dan makan di ruang tamu sambil menonton TV ketika itu. Ketika Sari sedang memakan mie instan yang ia buat, terdengar sekali, cukup jelas dan cukup keras, ayunan itu seperti sedang dimainkan oleh seseorang. Sari kan penasaran. Perasaan gak ada siapa-siapa di rumah. Sari lantas membuka hordeng ruang tamu dan mengintip ke halaman belakang. Dan ternyata benar, ayunan itu melambai seperti ada yang memainkan, tapi tidak ada orang. Sari pun kaget dan Sari langsung ke atas ke kamar dan langsung tidur ketika itu. Konon banyak sekali hal-hal aneh yang dialami oleh Sari ketika tinggal di sana. Dalam kurun waktu 3 tahun ketika ia kuliah. Tapi Sari tidak punya pilihan karena dia disuruh tinggal di sana oleh kakaknya, dan rumah kakaknya berdekatan dengan tempat kuliah Sari ketika itu. Pada satu momen ketika itu, Sari mengundang teman-temannya untuk acara tahun baru. Sari bersama teman-teman perempuannya datang ke rumah dan bakar-bakar di sana seraya merayakan acara malam tahun baru ketika itu. Ada teman Sari ketika itu, Yati, berbicara kepada Sari. "Sar, kamu nggak takut tinggal di sini sendiri? Udah biasa ya. Saya emang nggak berani tinggal di sini." "Emangnya kenapa?" kata Sari. "Aneh rasanya, hawanya beda dengan yang lain." "Ah,
Itu perasaan kamu aja kali. Selora Sari seperti itu. Ketika Sari dan teman-temannya selesai untuk bakar-bakar, ketika itu mereka istirahat di ruang tamu. Dan ada satu teman Sari ketika itu sedang mencuci piring di dapur. Dia merasakan seperti ada orang yang mengawasi di belakang dia. Di belakang tempat cuci piring itu ada kamar mandi satu kecil. Dan itu gelapnya sangat anyep sekali. Berbeda gelapnya. Ia merasakan merinding yang sangat luar biasa. Alhasil, ia memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Ketika ia menengok, ia kaget. Benar-benar kaget. Ada sosok pocong sedang berdiri tepat di pintu kamar mandi. Ia langsung lari menghampiri teman-temannya. Sari bertanya kepada Juli, "Jul, kenapa kok lari?" "Nggak apa-apa, Sar. Nggak apa-apa. Itu tadi ada kecoa takut." Selor Juli seperti itu kepada Sari. "Oh ya udah istirahat aja dulu, ntar besok pagi lanjutkan kembali," kata dia. Akhirnya pun mereka istirahat, dan ketika pagi datang, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Ketika itu Sari beberes rumah seperti biasa ketika kuliahnya libur di hari Sabtu dan Minggu. Sari beberes rumah, bahkan sampai menjelang malam hari Sari bersih-bersih rumah dari atas sampai ke bawah. Ketika itu Sari membuka pintu kamar kakaknya, dan ia merapikan juga kamar kakaknya dan kembali menutupnya kembali. Di rumah Sari yang ditinggali itu, di tamannya itu bukan hanya ada sekedar kolam ikan dan ayunan, tetapi juga banyak pohon-pohon yang tidak terawat. Ada 2 pohon pisang yang Sari suruh menebangnya, tetapi kakaknya enggan untuk menebangnya. Malam hari ketika Sari sedang ingin beristirahat, Sari seperti mendengar di tangga ada seperti seseorang yang sedang berlarian. Itu ia dengar sekitar pukul jam 12 malam. Sari kan takut. Ia tinggal di sana sendiri, perempuan pula. Ia tidak berani untuk membuka pintu. Di lain sisi, ia takut akan ada orang yang ingin berniat jahat masuk ke rumah kakaknya. Sari lantas mengunci pintu kamarnya dan ia berusaha untuk tidur. Tetapi suara itu makin kencang, seperti seseorang sedang bermain di tangga. Suara kaki itu jelas sekali terdengar. Sari merasakan hawanya beda ketika itu. Ia merinding yang sangat-sangat luar biasa. Ia ketakutan ketika itu. Alhasil, ia menelepon satpam, dan satpam itu mengetuk pintunya, dan ia baru berani membuka pintu, dan ia lihat ke tangga. Tidak ada bekas kaki siapapun, dan tidak ada seseorang pun. Akhirnya ia dengan satpam mengecek rumah kakaknya. Sampai ke kamar kakaknya pun dicek, tidak ada seorang pun di sana. Alhasil satpam pun pulang atau turun dan kembali kepada pos jaganya. Sari pun memutuskan untuk tidur ketika itu, dipaksakan untuk tidur ketika itu. Esoknya Sari mengajak adiknya untuk tinggal di sana. Karena hari Minggu adiknya libur, jadi adiknya disuruh untuk menginap di sana. Adiknya ini sangat cuek dan berani dalam hal-hal mistis. Ia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Ia pun tidur di ruang tamu. Tapi ada satu momen juga yang dialami adiknya ketika itu, di mana ketika ia sedang menonton TV tengah malam,
ia kembali mendengar di taman suara gaduh sekali. Seperti ada orang yang berbicara, tapi suaranya seperti bapak-bapak dan ngebahas sekali. Mereka berbicara dengan bahasa daerah. Adika penasaran ketika itu. Adika membuka pintu ruang tamu yang langsung berhadapan dengan taman. Adika kaget. Di sana ada pocong sedang berdiri tepat di bawah pohon pisang, dan satunya lagi sedang duduk di ayunan, dan itu kuntilanak. Adiknya ini karena dia merasa aneh, berani, dia bengong ketika itu. Sampai di momen itu Sari pun datang menghampiri adiknya. "Jer, kamu sedang apa?" "Hah, enggak kak. Akhirnya ditutup itu kembali. Sari pun tidak melihat hal aneh di taman ketika itu. Ketika itu, beberapa hari berselang, Sari sangat sibuk dengan kuliahnya dan sangat-sangat letih ketika pulang kuliah. Akhirnya Sari pulang ke rumah sampai larut malam, tepat jam 11 malam. Sari memutuskan untuk langsung tidur di kamarnya. Ketika Sari tertidur di kamar, Sari ingin ke kamar mandi ketika itu. Tepat ketika itu pukul jam setengah 3 malam atau pagi, Sari membuka pintu kamar. Sari kaget. Ketika Sari membuka pintu kamar, betapa kagetnya Sari. Di bawah tangga itu, percis di depan pintu kamar Sari, ada orang Jepang sedang duduk di sana, memakai baju-baju Jepang putih, cantik sekali. Duduknya miring, tidak berhadapan dengan bawah tangga maupun depan pintu kamar Sari. Tatapannya kosong. Sari kaget. Sari merinding. Dan Sari langsung masuk ke kamar dan nangis ketika itu. Di kamar Sari nangis ketika itu. Sari masih merinding ketakutan ketika itu. Dia pun berusaha menelpon adiknya untuk datang. Dan akhirnya pun adiknya datang ketika itu. Dan menemani Sari ketika malam itu. Beberapa hari kemudian, Sari dan keluarganya memutuskan untuk menebang pohon pisang yang ada di taman dan membersihkan beberapa pohon-pohon yang tumbuh di taman, serta mengadakan pengajian di rumah kakaknya ketika itu. Cukup banyak cerita-cerita yang dialami Sari. Nanti akan saya lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, jangan lupa like, komen, serta subscribe. Terima kasih, assalamualaikum.